إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwah, para pemirsa Edumalji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di bagian kedua dari pembahasan shorf yang sudah kita mulai di pertemuan sebelumnya. InsyaAllah kita akan terus melanjutkan pembahasan tentang shorf ini dari kitab As-Shorf yang kita susun sendiri. InsyaAllah semoga bermanfaat. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya shorf itu adalah qawaid yu'rafu biha bunyatul kalimah wa taghyiruha sawa'un kana biziyadah aw nuqsan fi ahrufiha. Shorf itu secara istilah taghyir, perubahan. Adapun secara shorf secara bahasa adalah taghyir, perubahan. Adapun secara istilah yaitu kaidah-kaidah, dengan kaidah-kaidah itu kita mengetahui bentuk seluk-beluk susunan kata dan perubahannya, apakah perubahannya itu dengan penambahan atau pengurangan pada huruf-hurufnya. Contoh agar lebih kita memahami apa itu shorf. Misalnya kita menemukan kata kitabun. Ya, kitabun. Ini dalam pembahasan shorf kita mengatakan kitabun itu dari kata kataba. Demikian juga kalau kita menemukan kata masjidun. Masjidun itu dari kata sajada. Ya. Contoh yang lain misalnya madrasatun itu dari kata darosa. Nah, inilah pembahasan shorf. Jadi dengan mengetahui satu kata atau sumbernya, kita nanti bisa mengetahui perubahan-perubahan kata itu menjadi, kadang menjadi kitab seperti ini, kataba, bisa berubah menjadi kitab, bisa berubah menjadi kitabah, bisa berubah menjadi maktabah atau maktab atau katib, dan seterusnya sesuai perubahan-perubahan dari kata itu sendiri yang ada kaidahnya yang harus kita pahami dan kita ketahui dan kita hafalkan. Dari kata sajadah, kemarin telah kita sebutkan, sajadah bisa berubah menjadi masjid, bisa berubah menjadi sujud, bisa berubah menjadi sajadah. Demikian juga darosa, bisa berubah menjadi madrasah, bisa berubah menjadi daris, bisa berubah menjadi madrus, bisa berubah menjadi mudarris, dan seterusnya. Maka inilah pembahasan shorf. Jadi dalam pembahasan shorf kita mengetahui dan mempelajari perubahan-perubahan dari kata itu sendiri dengan kaidah-kaidahnya. Dan yang perlu kita ingat juga, telah kita sebutkan kaidahnya yang gak kalah penting. Setiap berubah huruf, setiap berubah bentuk, maka berubah maknanya pula. Kataba artinya telah menulis. Ketika menjadi kitab berubah, artinya adalah buku. Sajadah sujud. Ketika berubah menjadi masjid artinya bukan sujud lagi tapi masjid tempat sujud atau masjid tempat ibadah kita. Darosa belajar. Ketika berubah menjadi madrasah artinya adalah tempat belajar. Berubah menjadi maktabah, tempat untuk menulis atau perpustakaan, dan begitu seterusnya. Itu di pembahasan sebelumnya. Adapun kali ini kita akan membahas insyaallah yaitu aslul kalimah fil lughatil arabiyyah. Ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Apa yang dimaksud aslul kalimah fil lughatil arabiyyah? Yaitu asal muasal kata dalam bahasa Arab. Ini kita sebutkan ada dua pendapat dari mazhab besar di pembahasan nahwu wa shorf dari kalangan al-Kufiyun dan al-Basriyun. Kita tidak membahas mana yang rajih,
Akan tapi kita ingin mengambil mana yang lebih mudah untuk kita memahaminya. Maka di sini asal muasal kata dalam bahasa Arab ada yang mengatakan itu dari fiilnya, ada yang mengatakan pula yaitu itu dari masdarnya atau isimnya. Akan tapi kita mengambil pendapat Ahlul Kufah yang mengatakan asal muasal kata dalam bahasa Arab itu dari fiilnya. Telah kita buktikan dalam pembahasan sebelumnya dan akan kita perkuat di pembahasan kali ini insya Allah. Makanya asal muasal kata dalam bahasa Arab itu lebih mudah dipahami dari fiilnya. Kita menemukan kata misalnya muallim. Kalau kita ingin mencari kata muallim, contohnya, ya ini pendekatan. Muallim, kalau kita mungkin tidak tahu apa artinya muallim, kita akan melihat di kamus bahasa Arab. Nggak mungkin kita langsung mencari huruf mim, kemudian ain, kemudian lam, kemudian mim. Tapi kita mencari apa asal muasal kata ini. Fiilnya apa? Fiilnya adalah dari kata alima. Nah, dengan mengetahui asal muasal kata dari fiilnya, maka ketika kita membuka kamus, kita akan mengetahui dari kata alima, di situ ada alim, ada muallim, ada muta'allim, ada ta'allama, ada alima, ya, ada kata-kata yang lain yang sumbernya dari satu kata saja, yaitu dari kata alima, dari fiilnya. Maka pendapat yang lebih kita gunakan di sini adalah yang mengatakan asal muasal kata dalam bahasa Arab itu dari fiilnya. Kita buktikan dengan contoh-contoh tadi. Makanya di sini para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ulang lagi kata masjid. Kita mencari dalam kamus bukan langsung di kata mim, sin, jin, jim dan dal, tapi kita cari fiilnya yaitu dari kata sajadah. Kita menemukan kata maktub misalnya, maktubun. Contohnya maktubun. Ini kita harus tahu fiilnya dulu baru kita mengetahui di kamus. Maka dari kata kataba dan begitu seterusnya, apapun yang kita temui dari kata-kata bahasa Arab, kita cari tahu fiilnya terlebih dahulu sehingga kita mengetahui perubahan-perubahannya setelah itu. Maka asal muasal kata dalam bahasa Arab itu adalah dari fiilnya. Pendekatan yang mungkin kita sebutkan di sini seperti bahasa Indonesia persis. Ketika kita misalnya menulis, ya menulis ini asal katanya dari kata tulis, yaitu ada tambahan me, ya ada tambahan me, menjadi menulis. Atau membaca, itu dari kata baca, kemudian ada tambahan me-nya. Mirip-mirip seperti itu. Jadi harus tahu asal muasal katanya dari fiilnya. Ini hanya sebagai pendekatan, menulis dari kata tulis, membaca dari kata baca, melaksanakan atau mempelajari dari kata belajar, yaitu ada tambahan me dan i. Maka kembali ke pembahasan ini, asal kata dalam bahasa Arab adalah fiilnya itu sendiri. Ya, dengan fiil ini ada kaitannya dengan pembahasan shorof yang nanti kita akan mempelajari. Dari satu kata ini dia akan berubah menjadi banyak kata-kata yang lain, yaitu namanya tasrif. Dari kata sajada bisa berubah menjadi sajada, sajada, sajadu. Bisa berubah menjadi yasjudu, yasjudan, yasjuduna dan seterusnya. Bisa berubah menjadi usjud, usjuda, usjudu. Atau bisa berubah menjadi sajada yasjudu, sajidan, sajidun, masjudun, usjud la tasjud, masjadun, masjadun, misjadun dan seterusnya sesuai dengan pembahasan kaidah shorof. Itulah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inti dari pertemuan yang kita bahas saat ini adalah asal muasal kata dalam bahasa Arab itu adalah dari fiilnya, dari kata kerjanya.
Dari kata kerjanya itu nanti kita akan mengetahui perubahan secara menyeluruh dari kata itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alim bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء